Sungai itu sudah lama kotor, penuh sampah, rumah tangga, bangkai ayam, plastik, bahkan limbah bengkel. Di sungai itu juga banyak ikan sapu-sapu besar. Awalnya warga menganggap biasa, sampai kejadian aneh mulai terjadi. Lalu, seperti apa kejadiannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Balik lagi bareng gua Mr. G di rumah Gudang Misteri. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Rumah Gudang Misteri. Dan kalau misalnya kalian mempunyai cerita horor ataupun ingin menjadi narasumber di Rumah Gudang Misteri, bisa DM ke Instagramnya Rumah Gudang Misteri di rumahgudangmisteri.official. Tanpa berlama waktu, kita masuk ke ceritanya. Jangan dilanjutkan kalau kamu penakut. Tepat pukul 6 pagi, seorang pemulung bernama Ujang sedang mencari barang bekas di pinggir sungai. Ia melihat sesuatu yang mengambang di bawah jembatan kecil. Awalnya dikira sebuah karung bekas. Saat didekati, ternyata sosok bangkai kambing. Tubuhnya rusak parah. Bagian perut seperti digerogoti yang aneh. Seluruh tubuhnya penuh dengan lendir hitam dan bau amis menyengat. Warga mulai berkumpul. Ini bukan dimakan biawak. Bekasnya kecil, seperti bekas gigitan ikan. Tak ada yang terlalu memikirkan, karena di sungai itu memang banyak ikan liar. Lalu keesokan harinya, 3 orang remaja kampung memancing. Sebut saja mereka bernama Yogi, Denny, dan Wahyu. Mereka sedang memancing di sungai menjelang maghrib. Air sungai sangat keruh. Banyak gelembung-gelembung muncul dari bawah. Denny berkelakar, kalau dapat ikan sapu-sapu gede, kita bakar aja langsung. Mereka tertawa. Tak lama kemudian, pancing Wahyu terasa berat sekali. Ia mengira mendapat ikan besar, namun saat ditarik, senarnya putus. Dari air muncul suara keras. Seperti suara besar menyelam. Mereka langsung panik dan pulang. Malam hari sekitar jam 1, seorang warga bernama Pak Herman mendengar suara aneh dari belakang rumahnya yang dekat sungai. Seperti suara orang menggesek semen basah. Saat membuka jendela, ia melihat sesuatu yang bergerak cepat masuk ke got. Tubuhnya hitam, panjang, dan licin. Pak Herman mengira itu biawak besar. Namun sebelum hilang, makhluk itu sempat menoleh. Matanya pucat,
Besoknya, seorang pemuda mabuk bernama Randy tidak pulang. Terakhir terlihat berjalan sendirian di dekat sungai malam hari. Warga mencarinya sampai pagi. Namun, yang ditemukan hanya sandal, motor minuman, bercak darah kecil di dekat gorong-gorong. Polisi mengira ia jatuh ke sungai. Namun warga mulai takut karena beberapa orang mengaku sering mendengar suara aneh dari dalam air. Yogi penasaran. Malam hari ia merekam sungai memakai HP. Awalnya tidak ada apa-apa. Namun saat video itu diputar ulang, terlihat kepala besar muncul beberapa detik dari air. Bentuknya mirip ikan sapu-sapu, tapi ukurannya hampir sebesar ban motor. Matanya putih, mulutnya bergerigi. Video itu viral di kampung. Sebagian besar percaya, sebagian menganggap itu editan juga. Seorang sesepuh bernama Pak Burhan menceritakan sesuatu. Dulu, sungai itu bersih. Namun, sejak bertahun-tahun dijadikan tempat buang sampah dan limbah, banyak kejadian aneh mulai muncul. Ikan sapu-sapu itu pemakan apa saja. Kalau hidup di air kotor, terus perilakunya bisa berubah. Warga mulai menghubungkan semua kejadian. Malam hujan deras, listrik mati, Denny pulang lewat jalan pinggir sungai. Namun saat melewati gorong-gorong, ia mendengar suara air bergerak. Tiba-tiba, sesuatu keluar sangat cepat dari bawah. Denny jatuh, kakinya seperti tergigit benda keras. Ia menjerit, warga datang membantu. Saat diperiksa, betis Denny robek seperti bekas gigitan bergerigi kecil. Bukan gigitan anjing, bukan juga biawak, apalagi buaya. Besoknya, warga bersama beberapa pemuda menyusuri sungai. Mereka menemukan bangkai ayam, tumpukan tulang, sendir hitam pekat. Lalu salah satu warga menuju ke bawah jembatan. Ada lubang besar menuju saliran air tua. Dari dalam terdengar suara cipratan, namun tidak ada yang berani masuk. Malam berikutnya, Yogi dan Wahyu nekat merekam lagi. Mereka bersembunyi di dekat semak. Jam 12 malam, air sungai tiba-tiba beriak. Lalu muncul makhluk itu. Tubuhnya panjang, kulitnya seperti ikan sapu-sapu, tapi lebih tebal. Siripnya menyerupai tangan. Ia naik perlahan ke beton pinggir sungai. Dan yang paling menyeramkan, makhluk itu memakan bangkai tikus besar mentah-mentah. Wahyu gemetar, handphonenya hampir jatuh. Makhluk itu langsung menoleh, matanya putih kosong. Hening beberapa detik. Lalu makhluk itu bergerak cepat ke arah mereka. Video penampakan menyebar. Warga ketakutan. Anak-anak dilarang keluar malam. Beberapa rumah dekat sungai mulai kosong. Namun, setiap malam, suara aneh masih terdengar. Kadang seperti suara batu. Kadang seperti suara hewan besar bernapas. Warga akhirnya sepakat menangkap makhluk itu. Mereka membawa senter, tombak, jaring ikan,
alat setrum sederhana. Sekitar 15 orang menyusuri sungai di malam hari. Mereka masuk ke saluran air tua, baunya luar biasa busuk, dindingnya penuh lendir. Di dalam ditemukan bangkai hewan, tulang kucing, sisa pakaian manusia. Tiba-tiba terdengar suara ciptaan. Shoo! Makhluk itu muncul dari air. Ukurannya hampir 2 meter, tubuhnya campur ikan. Dan sesuatu yang sulit dijelaskan, mulutnya penuh gigi kecil yang tajam. Makhluk itu menyerang warga secara liar. Salah satu pria diseret ke air. Orang-orang panik, suasana gelap, teriakan bercampur suara air. Yogi menyetrum air menggunakan kabel aki. Makhluk itu mengamuk, tubuhnya menghantam dinding beton. Warga berhasil menjebak makhluk itu memakai jaring besi. Setelah beberapa kali disetrum, makhluk itu akhirnya mati. Saat diperiksa, wujudnya memang mirip ikan sapu-sapu raksasa. Namun bentuk tubuhnya tidak normal. Seolah mengalami mutasi karena lingkungan yang kotor. Berita itu sempat ramai beberapa hari. Lalu perlahan dilupakan. Beberapa bulan kemudian sungai mulai dibersihkan warga. Namun suatu malam seorang anak kecil melihat gelembung besar muncul dari air. Lalu sesuatu bergerak perlahan di bawah permukaan sungai. Matanya putih. Dan makhluk itu masih ada. Baik, seperti itu kisah siluman ikan sapu-sapu. Di sebuah sungai kecil di pinggiran kota besar. Percaya atau tidak itu hak kalian. Dan seseram apapun pengalaman horor kita akan lebih seram kalau kita tidak punya uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.